Kenapa nih? Jangan nggak jelas itu. Joyful Kids itu apa namanya itu namanya? Benar dalam acara final Joyful. Ya, kayak jelas aja. Ngapain kayak pakai undangan begitu? Ya besok aku datang dalam roh. Dalam roh dan Besok kebenaran. saya mau angkat barang ke sono Salatiga. Ah, salah 3. Iya, Cuti? barangku. Iya, cuti aku. Barangku gede-gede kan nggak mungkin dibawa ke rumahku. Nggak cukup tempatnya. Makanya aku bawa ke Salatiga. Kita ke kiri. Yo. Mending enak lewat Uki deh. Uki nanti berputar balik pas kita. Enggak, pokoknya mami yang mengarahkan Iya. nih. Saya cuma supir. Ini ganjil genap kan kamu? Ya, Kamu ganjil? ganjil. Ini sekarang apa? Nggak tahu. Oh, genap. Nah, loh. Nggak apa-apa kan masih jam nganu. Masih jam 2. Mau jam 4 toh? Orang tahu. Orang Berangkatnya doang yang kena itu yang dikit gitu. di mana sih posisinya? Aku nggak tahu. RPK dulu tahu nggak lo? RPK. Gedung RPK. Nggak tahu. BNN. Oh iya. Nah itu kan putar balik sini tuh. Lewat situ, lewat BNN kita. Harusnya kalau ke situ belum Iya. razia sih. Belum, itu cuman deal-dealan itu tok sebenarnya. Kalau kesananya kan enggak. Pulangnya enggak kena ganjil genap, cuma situ doang. Tak ditiran tok itu loh. Ke kiri itu. Sekarang anak asrama udah ketaruh nggak berkutik dia. Kenapa? Kan selama ini mereka bebas. Bebas pulsa. Masa kalau setiap kali kegiatan izin sampai 10, 15, gue bilang di mana kalian disiplin, di mana kalian terbentuk kalau begini? Nggak ada. Cuman batuk doang lo izin. Iya, aku izinnya nggak berhitung. Izinnya aku bilang nggak ada izin. Makan pun on time. Kan kadang mereka itu cuma satu doang yang rajin di itu, yang lainnya tidur-tiduran. Disuruh potong wortel, wortelnya mana, pisaunya mana, tangannya, matamu itu alas. Masa Itulah yang aku anak-anak sebel, sekarang Nos. kejadian kayak gitu. Jadi kan aku sudah punya target nih. Oh, aku mau bikin capje untuk 100 orang, ya kan? Berarti saya butuh wortel 5 kilo. Yang mereka kupas itu cuma 3 kilo. Betul. Karena Malasnya. mereka Malas. Itu saya kesel terus terang aja. Dulu aku juga gamen kayak gitu. Sayur nih, sayur. Harusnya itu untuk sekali masak kan. Akhirnya jadinya dapatnya dikit-dikit kan. Awas. Nah, dia nanti nggak masak, cuma dimasak setengah seperempat lagi. Iya. Terus tiba-tiba nanti sayurnya busuk, katanya kayak gitu. Nah, alasannya Buang. tuh iya. Banyak kali anak. Makanya satu-satunya jalan Nos itu cuma satu itu solusinya. Cari tukang masak. Tapi kalau begitu, Nanti kapanlah manusia varinya. ini terbentuk? Iya, memang. Gak akan terbentuk. Iya. Udah mereka manusia zaman sekarang, hidupnya dengan serba ini, terus ditambah lagi malasnya, tambah ini. Mau jadi apa di luar sana? Sebenarnya sayur tuh cukup, Nos. Tapi itu tadi mereka masak tuh suka-sukanya. Kadang dia bilang, Pak, nggak ada lagi bahan. Kulihat masih banyak di kulkas. Nah, makanya. Itulah. Bahan apa yang nggak ada? Dalam hati. Alas. Apa namanya? Naluri instingnya juga kayaknya itu mereka minus, semua minus. Iya. Bukan mentok, Gak mau minus. tahu. Malas gitu loh. Minus. Ogah gitu loh. Orang kan maksudnya kalau gak ada yang mau dimasak, apa yang ada harusnya kayak gitu kan? Iya, Oh iya, itu ini yang bisa kok, ini masih ada. Oh, ini masih bisa ada. dimasak, Oh, ini masih bisa diolah gitu ini. kan. Iya. Kalau mereka ini enggak bakalan begitu, Nos. Udah ketahuan tuh Kosong. sifat-sifat mereka itu. Mentok. Bukan mentok, minus. Aduh. Enggak peduli, maunya masak yang dia mau gitu. Nah, betul. Terus itu kemarin aku udah tegasin. Kenapa mereka ini suka sakit? Memang salah satu faktornya adalah mereka suka makan Indomie. Tahu kan? Mereka itu kalau makan cabai pakai nasi. Kalau kita kan harus pakai cabai. Cabai pakai nasi. Suka makan apa namanya? Indomie yang Korea yang level-level itu, level 5, level 7. Yang itu apa namanya itu? Apalah nggak mencret. Indomie doang juga dimakan. Nggak pakai nasi. Cabai semua itu. Lihatnya aja aku udah ngilu, udah pedasan. Itulah mereka susah dibilang.
Makanya si Suryanti aku bilang gitu. Apa penyebabnya? Itu Karena apalagi- cabai, saya bilang. Ya itu- udah besok aku belikan 1 kilo, kau habiskan di depan saya. Apalagi sedang itu kalau aku tengok itu bisa makan cabe tok. Aku bilang, aku juga bukan, aku sebenarnya bisa makan cabe, tapi perutku nggak terima, jadi aku yang harus yang bijak. Ya memang seminggu 2 minggu kayak aneh kita kalau makan nggak pakai cabe, tapi ya kita harus tahu kondisi kita. Aku perutku, lambungku, ususku nggak terima kalau ada cabe, kayak detek langsung mencret seharian. Bilang kayak gitu. Kalian jangan cari penyakit. Kalau Jadi kalian kok- sakit, kok nggak bisa dong makan saksang gitu deh. Orang-orang kampung sana kan Ya. kalau makan saksang kan luar biasa. ya aku sebenarnya ya harus, itu resikonya. Jadi aku harus Iya kan? mencret. Kadang kalau Loh, kayak gitu, Kalau di kampung kan, iya. saksangnya Kadang itu pedes-pedes loh. aku cuci dulu saksangnya. Aku cuci. Kalau aku coba dulu nih, cuci. Kalau nggak dicuci dia paling diutek-utek tuh di nasi, cuci pakai nasi kan. Nasinya kasih ke orang gitu, ke kakak apa segala macam. Gitu. Ya. Makanya kalau aku makan di lapo-lapo itu aku paling babi panggang. Babi panggang kan maksudnya sambelnya dipisahkan semua. Iya. Yang lebih aman lah, Iya. nggak pedas. Aduh, makanya aku udah bilang, siapa yang sakit-sakit saya akan pantau. Kalau kamu tidak, saya udah bilang, kalau kamu tidak bisa jaga dirimu, saya yang jaga kamu. Saya bilang. Kalau kamu tidak bisa menjaga pola makanmu, saya yang menjaga pola makanmu. Gak bisa kau makan ini, gak bisa makan itu. Karena mereka kadang nggak bisa menjaga, nggak tahu kondisi hidupnya, dirinya. Lebay benar. Dan orang yang dirugikan kan. Iya. Tiba-tiba Capek kalau orang sakit, lain ngurusin dia. aku sakit. Aduh. Apalagi kalau dengan orang yang sama terus yang sakit, bikin emosi jadinya. Belum lagi sekarang sakitnya itu sakit zaman sekarang kan, acting karena malas, itu nggak tahu tuh ditegasin lagi nggak itu. Mereka tuh gampang loh sakit kayak gitu, padahal cuman nggak jelas sakitnya karena malas, karena ngantuk sakit. Jadi nggak kuliah, nggak tahu tuh kuliahnya masih berlaku nggak itu, 3 kali nggak hadir gagal. Kalau lewat mana? Sini apa yang ke pinggir kanu? Nggak tahu, Sini pokoknya. aja lah enak. Mami yang Sini aja. kasih tahu boleh. Nah, daripada lu ke sono jalannya sempit. Jalan sempit dan banyak motor susah diatur. Kenapa lu disuruh pegang bekas enggak mau? Kenapa? Tahu? Tapi saya bilang sama Bagus, Enos tuh dari dulu sudah jadi gembala, lari dia. Iya nggak mau. Makanya dia dari GKY dulu lari itu kan gara-gara itu. Dia mah kagak mau jadi Iya gembala. nggak mau jadi gembala. Sudah banyak yang ngawarin. Dulu berapa kali tuh Ibu Ripka, Nos ada nih gereja. Waktu itu ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Jakarta lagi dibilang. Di Sulawesi waktu dulu dibilang kayak gini, gerejanya besar katanya, tanahnya sudah luas, jemaatnya sudah banyak katanya. Kamu tinggal mengembangkan, udah tinggal ini. Aku bilang, aduh Bu, saya berdoa dulu. Jangan kelamaan kau berdoa, apa yang lagi kamu doakan? Langsung to the point aku, Bu, maaf Bu, panggilanku bukan gembala. Aku mau jadi gembala kalau udah Tuhan langsung ngomong kayak ini. Waduh, kalau kamu kayak gitu mah susah katanya gitu. Iya. Tapi memang nggak tahu ya. Lu sebenarnya maunya apa sih, Nos? Mau Lu dosen pengusaha mogol. kayaknya. Lu jadi dosen lu mogol. Lu dari gembala kagak mau mogol. Pengusaha. Gimana sih sebenarnya? Terus itu kenapa sih si Opung ini kayaknya cari gara-gara hidup ini? Biarin aja. Aduh, Suka-suka. udah tua sesuka hatinya. Biarin. Padahal maksudnya kalau kayak gitu kan harusnya ditanya, diklarifikasi. Jangan cuma sepihak gitu loh. Ditanya ya kan. Ditanya. Kalau boleh dipertemukan Nah, supaya iya. jangan ada dusta di antara kita. Gitu dong. Dia lebih percaya sama tetangga-tetangga. Itu dia yang aku Biarin bilang. aja. Kenapa dia cuma denger, udah. Sekarang Pak Yusuf kayak bikin gebrakan, bikin lomba mewarnai anak-anak satu RT coba. Siapin aja, siap-siap aja. Bukannya Pak Yusuf itu Dikasih- waktu dia yang bermasalah ya? Iya, dikasih makan bubur kacang hijau sama susu. Coba, siapa yang nggak datang anak-anak? Udah, nanti lihat aja. Mama Erik, mamanya Indah pusing. Tanya sama Bu Yusuf, Bu Gembala itu dananya dari mana untuk ngasih makan bubur kacang? Ya dari kas katanya gitu. Coba deh. Belum kena batunya kayaknya dia. Belum kena batu. Langsung mamanya Indah langsung, aduh pusing aku Bu. Ya, Pokoknya kalau aku waktu dibilang, aduh Opung janganlah Opung. Alasanku kemarin si Condet. Opung aku fokus ke Condet, ngurus Condet Opung. Condet bisa itu anak-anak. Belum bisa mandiri mereka itu.
banyak kali alasanmu katanya. Padahal sebenarnya dalam hati nggak mau aku. Aku sudah tahu, aku bilang gitu. Kalau dia mau dari dulu dia jadi gembala. Padahal Enos tuh kudukung loh katanya Babe gitu kan. Babe juga bilang kayak gitu, kamu Enos aja. tuh kudukung. Bukan masalah itu, Be. Nggak Enos tahu. tuh kalau mau Be dari dulu dia jadi gembala. Dia Iya. tuh kabur tuh dari GKI gara-gara itu. aku bilang Iya, gitu. betul. Terus ketawa sih Suruh Babe. Oh bikin jadi cabang, begitu. suruh bikin pegang ini. Iya, itu gara-gara mau disuruh jadi jadi gembala di pos PI-nya GKI itu. Kabur dia, aku bilang gitu. Betul. Oh, alah. Pokoknya nggak mau lah jadi Dia gembala, nggak nggak mau. panggilan saya. Tapi secara sistem aku bisa, maksudnya udah tahu nih penggembalaan itu yang perlu dibenahi, yang perlu dilihat, apa yang perlu dilengkapi dalam Kenapa pelayanan. lu nggak mau? Apa ya? Kenapa ya? Mungkin satu, hatiku nggak di situ. Lucu lagi Yusuf tahu nggak kemarin kesaksian waktu Koda bilang katanya sebelum Opung nyuruh dia sebenarnya saya sudah mimpi Leh. Opung datangin saya Leh. ngajak ke Bekasi Leh. gini. So Wah, iya banget. aduh, Nggak Tuhan. lama itu. Terlalu lebay gitu loh omongannya Iya. tuh apa ya, terlalu lebay gitu loh Nos. Kalau aku kemarin itu sebenarnya banyak yang kupikirkan. Satu, saya nggak panggilan. Yang kedua, maksudnya enggak lah. Maksudnya kalau masalah-masalah kayak gini, lo tiba-tiba kasih ke saya, ogah deh, kayak gitu. Apa kata dunia, apa kata orang, begitu kan. Ya aku juga jaga keperasaan Babe sama Mami, jemaah juga gimana, apa segala macam. Nanti suka banding-bandingin bla bla bla. Mendingan gue kalau kayak gitu dari awal, jemaat baru. Ada mereka sudah kayaknya udah apa namanya, oh Yusuf tiba-tiba Nah kemarin pas aku tanya siapa waktu katanya itu kan, itu siapa? Oh itu waktu itu katanya gembala itu juga, tapi pernah bermasalah. Masalah apa gitu? dulu itu kan itulah yang dulu GSA Pamulang itu terjadi. Dialah itu yang bawa. Jadi dia itu sama Lexi kerjasama. Lexi itu yang sekarang nyewa yang pakai yang siang itu loh. Itu Lexi, Frankie sama Lexi. Tapi terus Lexi ini itu dulu Lexi yang cerita sama saya. Bu, saya waktu saya tuh senangnya merintis Bu, tapi saya nggak mau jadi gembala. Lexi itu gitu. Terus gimana? Ya pokoknya hamba Tuhan siapa yang butuh jemaat ya saya kasih perintisan saya. Termasuk Pak Yusuf itu Bu. Oh pantesan aku pernah lihat Bapak di mana ya? Bapak dulu di Pamulang. Iya, yang Pamulang tuh yang ngerintis saya Bu, bukan Pak Yusuf katanya. Tapi karena Pak Yusuf butuh jemaat ya saya kasihlah Pamulang. Gitu loh. Ternyata saya kasih kepercayaan dia nggak bisa ngelola gitu. Itu Lexi yang ngomong sama saya langsung. Oh alah saya ketemu lah deh kono para pula itu beradu tuh nanti antara Yusuf, Frankie sama Lexi. Oke. Beradu dalam roh itu. Perang roh mereka, Najal itu. Karena kulihat Yusuf kan orangnya ngeroh-ngeroh juga. karena itu, aduh gimana kulihat? Apa Auranya udah kelihatan penipu. apa namanya? Ngomong gede doang. Tapi saya biarin aja lah, terserah lah. Sekarang biar Opung tahu. Biar Opung kan. Tapi Opung ini sekarang udah nalurinya kayaknya udah mulai ini. Jadi cuman kayak sepihak. Itu kayak ke Bu Jelita kan juga terlalu didengerin semua kan. Nggak bagus kan sebenarnya kayak gitu. Betul. Omongannya Bu Jelita semua didengerin. Ya, Nggak ditanggung benar. semua. Salah pun dia nggak Katanya benar. Sony gini katanya Sony. Yang bisa didengar tuh yang perempuan itu katanya. Sony itu lah. Kalau suara orang laki-laki nggak bakal didengar Bu, yang didengar tuh Dulu yang aku perempuan, bilang itu. katanya. Dulu aku bilang itu perempuan Taman Eden. Perempuan Taman Eden merah. Aduh, Tuhan Yesus. Jadi aku ketawa banget ya lah. Bu, kami ibu jangan ngomong sama kami tuh nggak didengar Bu, yang didengar perempuan itu. Katanya. Di Sony itu. Yang waktu acara-acara itu loh, AUT itu loh. Terus gimana itu? Babe jadi gimana? Kasihan dong Babe. Enggak apa. Ya dia Iya kan jadi. kami jadi nyantai Nos, nggak mikir. Sekarang ya Nos ya, pengiritan luar biasa Nos. Kau tahu nggak? Saya ongkosnya PP 2 juta saya punya untuk transport.
Pengiritanku kan luar biasa terus. Betul. Ya enggak? Coba lah gajiku dipotong untuk orang-orang ini. Udah. Belum lagi gereja tuh taktik tadi itu tuh yang namanya orang sakit, yang namanya orang ini, namanya Ya. acara Ya orang. apalagi acara kalau ini. Nah, kalau apa namanya, kalau mental kampung kan masih begitu. Apa Iya. namanya? Apa yang bisa Nah, gereja jadi- kasih? Apalagi kalau si Opung Iya. kalau ngomong kan merasa Nah, dunia ini miliknya dia. terus Jadi, konsepnya mereka dikira kami ini dikasih uang Iya. gitu loh deh. Padahal nggak ada uang. Karena Opung kalau ngomong juga kan dia yang punya dunia ini. Heeh. Berapa? Kita bangun. Itu yang membuat Ketawa kami tuh. itu malas gitu. Kadang itu juga aku kadang bentrok kan. Kita udah tegas nih sama mahasiswa bla 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 bla. Tiba-tiba si Opung ini bilang, ya nggak ada begini bagaimana. Runtuhlah semua. Terus mereka langsung bilang, Opung bilang sendiri kok lo mau apa ya? Kayak gitu kan. Aduh. Berarti Babe nggak masuk lagi? Ini lagi ke Pamulang dari nganter barang. Daripada dia nongkrong di kantor ngapain? Iya betul. Di Pamulang, maksudnya di Pamulang siapa? Di rumah kami, Oh ada ada rumah. Pamulang. Kadang kayak gitu yang bikin Opung ini, dia kan pesan sini, nanti tiba-tiba dia dapat kebenarannya baru dipanggil lagi dengan sesuka hati, kayak gitu kan kadang. Makanya kalau sama saya itu udah bergelombang tuh, dia pernah deket, pernah sampai benci banget, pernah, tapi gue dalam hati udahlah, selagi masih ini gue bertahan dulu, tapi lihat dulu kondisi dan situasi. Karena kayak gitu dia labilnya masih. Labil. Itulah hidup ini dinikmati. Dulu kan waktu itu tau nggak, pertama kali itu diomongin lah ke saya sama si Tony. Terus ngomongannya apa? Kalian dua yang tahu, jangan bilang siapa-siapa. Besoknya udah tahu semua manusia. Nah, makanya itulah. Gua Kayak bilang. itulah yang kejadian Pak Binsar itu kan. Jangan bilang siapa-siapa. Dan siapa-siapa, dia sendiri yang ngumumin di mana-mana. Dulu juga kan kasusnya Ibu Jelita kayak gitu. Yang pernah kan kasusnya di ciuman itu. Kan pernah, Mami nggak tahu ya. Ibu Jelita pernah ciuman sama pasangannya itu di mobil, bla 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 lah gitu. Terus Opung sidang lah kan, dia harus keluar katanya kayak gitu. Kamu jangan kasih tahu, kamu yang tahu sama waktu dulu sama Ihan. Apaan? Besoknya udah ketahuan sama semua penjuru. Mangga. Dia suka kayak gitu. Cuman kita aja, jangan sampai bocor. Padahal dia setiap kali ketemu sama orang ngomong. Makanya Bu Norma ngatain saya, katanya saya kompor waktu kejadiannya Pak Binsar. Saya bilang,